tercapai di udara. Oh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Aldo Barreto terhadap penjaga gawang Galih Sudaryono. Ya, kita lihat tadi di saat Galih memang mengintercept bola, menangkap bola di udara, terjadi benturan atau berbenturan dengan Aldo, walaupun memang Aldo tidak berusaha untuk melanggar Galih, namun memang ini adalah daerah kiper, di mana kita memang lebih mendapatkan lebih perhatian daripada wasit tentunya. Tayangan ulang di mana kontak terjadi antara Aldo dengan Galih tadi, dan nampaknya memang terjadi benturan di udara antara Aldo yang juga mengangkat tangannya tadi. Betul, dan gerakan tangan dari Aldo tadi memang. Ismet Sofyan lempar ke dalam, berikan kepada Ramdhani Lestaluhu. Lempar masuk kotak penalti. Baik sekali Made Wirawan. Mengorbankan tubuhnya tadi untuk mengambil bola di udara. Merebut dari jangkauan Pedro Javier Vazquez. Ya, satu keputusan yang memang baik. Sebuah umpan yang sangat baik. Rahmat Afandi baik masih sekali. dapat disergap dengan cepat oleh Made Wirawan tadi. Pergerakan dari Rahmat Afandi. Ya, satu counter sekarang yang begitu cepat dari Persija, diawali oleh Ramdhani Lestaluhu dan memberikan terupas kepada Rahmat Afandi. Namun sayang sekali sentuhan pertama dari Fandi tidak begitu maksimal dan masih terlalu kencang, sehingga akhirnya bola terlalu deras, dan keputusan dari Made kembali harus mendapatkan satu ganjalan dari Fandi. Memang risiko kembali harus dialami oleh Made Wirawan. Bola 50-50 tadi. Tangan dari Made mengenai kaki. Ya, ini dia terupas yang begitu baik. Ini dia sentuhan yang tidak begitu maksimal, dan akhirnya Made mengambil keputusan untuk, ya ini dia ayunan kaki yang memang cukup berbahaya dari Fandi. Kita melihat di sini. Ya, tidak terlalu jelas terlihat memang apakah mengenai atau tidak. Namun indikasi dari keluar dari sarangnya, kita lihat Ismet Sofyan. Cukup terbebas Ismet Sofyan. Lebar peluang untuk menciptakan gol ketiga tanpa ampun dibuat oleh Bambang Pamungkas. 3-0 dan sangat mudah, Fe. Iya, memang pemain yang dua ini memang sudah sehati sekali, Adi. Kita tahu bahwa banyak sekali umpan-umpan dari Ismet juga dimaksimalkan oleh BP menjadi gol. Dan kita di sini permainan yang begitu menarik, mengarah ke tiang jauh, tidak dengan syuting yang sangat keras, namun terukur. Kita lihat kecerdikan dari BP datang dari, kita lihat bagaimana kedua sahabat ini saling memuji tentunya. Cukup baik sekali apa yang dilakukan oleh Ismet. Ya, ini dia mengarah ke tiang jauh, dan di sana ada BP yang langsung begitu gampang. Penjagaan yang terlepas dan tidak melihat adanya Bambang datang dari lini kedua, harus dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Tomislav Labudovic. Ya, Tomislav Labudovic melepas begitu saja Bambang Pamungkas, dan juga tidak adanya cover dari wingback Heri Susilo tadi, membebaskan Bambang Pamungkas, sang predator di kotak penalti. Sangkap Bambang Pamungkas tadi. Ada benturan nampaknya terhadap kepala dari Tommy Labudovic dan juga Bambang Pamungkas yang masih tersungkur. Ya, tadi memang kita lihat BP kepalanya terbentur, di mana Tomislav tadi melakukan heading, dan yang ditanduk adalah kepala dari BP, menyebabkan BP tersungkur saat ini. Apakah terjadi pendarahan? Kita melihat di sini bagaimana Labudovic memegangi bagian kepalanya, dan begitu pun juga dengan BP. Biasanya melihat BP sedikit tersungkur, ini memang benar-benar sebuah cedera yang cukup serius terhadap dirinya. Pemain yang tidak mudah jatuh begitu saja. Benturan di bagian belakang kepala tadi. Secara tidak sengaja ketika duel di udara antara Tomislav Labudovic dan Bambang Pamungkas. Nih, tembakan langsung yang masih dapat diblok oleh Made Wirawan. Lagi-lagi terbebas dan tanpa pengawalan dari Rahmat Afandi. Satu permainan yang sangat baik, kerjasama tiga pemain penyerang yang dimiliki oleh Persija, Bambang, Pedro, dan juga Fandi. Ramdhani kembali, Pedro Javier, tembakan langsung lagi-lagi.
yang masih dapat diselamatkan oleh Made Wirawan. Ini jelas yang seperti saya katakan tadi, bahwa memang tidak ada sedikit pun pressure. Memang di saat mereka tertinggal dengan 3 gol, seakan-akan mereka seperti pasrah dengan tendangan-tendangan para pemain Persija. Ini kita lihat di sini bagaimana ya satu trik dari Pedro dan tidak ada sedikit pun pemain di situ yang menjaga. Lagi Ismet Sofyan kerjasama dengan Robertino. Angle pass yang sangat terukur tadi. Mencoba mencari pergerakan dari Bambang Pamungkas yang nampaknya dilihat melakukan pelanggaran oleh wasit Aing Suwarlan tadi. Iqbal Samad, pemain yang sempat diragukan untuk tampil pada sore hari ini, nampaknya harus mengalami cedera kembali. Ya, satu tindakan sportif yang dilakukan oleh BP. Ini dia. Oh. Ya, tersangkut di saat darat nampaknya kaki dari Iqbal Samad. Betul. Dan tidak ada unsur disengaja sedikit pun. Dan kita pun tahu memang sampai BP pun juga merupakan Shoaib Matsunaga yang lagi-lagi dapat terbaca oleh Hasim Kipo. Luar biasa penampilan dari Hasim Kipo pada sore hari ini. Oh. Dan pelanggaran nampaknya harus dilakukan oleh Heri Susilo terhadap Delton tadi. Iya, sejauh ini kita belum melihat bagaimana peran dari seorang Sultan Sama yang sudah diturunkan. Belum ada sedikit pun ancaman-ancaman atau penetrasi dari Sultan Sama. Oh, keras sekali kita lihat tackling dari Heri tadi. Oh, membentur kepala tadi, nampaknya umpan dari Saifullah Wenusa. Dan cedera terhadap kepala nampaknya harus langsung dikeluarkan bola. Ismet terkena bola di bagian wajah. Oh. Lihat. Leo Saputra kembalikan bola kepada Hasim Kipo maksudnya tadi. Oh, kesalahan dari Heri Susilo. Hasim Kipo cutback. Ramdhani Lestaluhu melengkapi kemenangan bagi Persija Jakarta sore hari ini sangat mudah. 4-0. Iya, kita lihat di sini cerdikan wall pass yang diberikan Leo Saputra kepada Hasim Kipo dan kesalahan mengantisipasi bola tadi dilakukan oleh anak-anak dari Balikpapan, akhirnya membuka peluang bagi Kipo untuk bisa memberikan bola kepada Ramdhani yang datang dari belakang, datang dari lini kedua. Begitu gampang Ramdhani bisa menceploskan bola ke gawang dari Made Wirawan. Kita lihat gol keempat diciptakan dari skema permainan yang cukup menarik. Disambut dengan gemuruh Stadion Gelora Bung Karno, Jakmania bernyanyi. Menyambut gol keempat bagi Persija Jakarta diciptakan oleh Ramdhani Lestaluhu akibat kesalahan dari Heri Susilo tadi. Berikan bola kembali kepada Hasim Kipo, cutback yang sangat terukur dengan kaki dalam tadi. Tanpa ampun Ramdhani Lestaluhu mengancam dan memberikan gol keempat Persija Jakarta. Kita di sini BP melepas bola dan kita lihat begitu gampang, begitu simpel dengan gawang yang sudah terbuka lebar. Akhirnya Ramdhani bisa mencetak gol keempat bagi timnya. Dan sama sekali juga tidak ada penjagaan yang begitu berarti dari Ramdhani yang memang datang dari lini kedua. Ikan dari BP tadi membuat run yang mengganggu Rahmat Latif sehingga melepaskan Ramdhani terbebas tadi. Kita lihat Leo Saputra pun sudah mulai berdansa dan menari, mengolah bola, berupaya melewati kawalan pemain Persiba Balikpapan Iqbal Samad tadi. Ya, Iqbal Samad yang sudah sedikit kecewa juga dengan pertahanan yang dilakukan oleh para pemain atau para teman-temannya. Ya, memang ada pelanggaran di mana Iqbal Samad menghadap. Jarak cukup ideal bagi Ismet Sofyan. Langsung mengincar tiang jauh dari Made Wirawan lagi-lagi. Upaya spektakuler dari Ismet Sofyan dan nampaknya cedera pada bagian wajah harus dialami oleh Made Wirawan. Ya, kita lihat di sini bagaimana Made Wirawan memang terus berjibaku untuk mengamankan gawangnya. Sangat disayangkan penampilan yang mungkin sangat gemilang dari Made tidak diikuti oleh defense yang baik dari rekan-rekannya. Tangan dari Pedro tadi nampaknya mengenai wajah tidak sengaja dari Made Wirawan. Itu dia. Terkena sedikit benturan dengan satu lagi pemain muda yang memiliki karakter yang cukup unik bagi Persija. Bambang Pamungkas melibatkan rekan sesama veterannya kembali Ismet Sofyan. Luar biasa turn dari Ismet Sofyan. Save yang luar biasa jatuh kepada kaki. Sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh Mullah Nanak. Peluang yang sudah terbuka di depan gawang dari Made Wirawan tadi.
Dan memang sangat menarik sekali kita di sini. Kenyamanan nampak di situ terjadi. Dan kembali open play di mana Nanak berada di daerah penalti daripada pemain-pemain Persiba. Masih mengenai pemain belakang. Hamzah nampaknya. Betul. Orang terakhir yang menghalau bola dari Murah Nanak tadi yang diarahkan ke gawang yang sudah mengangah. Kita lihat ekspresi dari Sudirman dan juga Ferry Paulus.